Terima kasih. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Jessica tidak hanya mempersoalkan status tersangkanya, tapi juga bukti konkret tindak pidana menaruh sianida di kopi Wayan Mirna. Simak pembahasannya usai jeda berikut ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna. Tersangka Jessica mempersoalkan alat bukti serta penahanan dan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso dipimpin Hakim Tunggal Wayan Netra. Sidang beragendakan pembacaan permohonan yang disampaikan kuasa hukum Jessica. Dalam gugatannya, kuasa hukum Jessica mempersoalkan laporan kematian Wayan Mirna dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai alat bukti permulaan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Kuasa hukum Jessica juga mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan sejumlah polisi dari unit 1 Jatanras Polda Metro Jaya di rumah orang tua Jessica karena tanpa dilengkapi izin dari pengadilan setempat. Tidak hanya itu, aksi polisi meminta permohonan pencegahan Jessica ke Dirjen Imigrasi selama 6 bulan juga dianggap sewenang-wenang. Pasalnya, status Jessica saat itu masih sebagai saksi. Kuasa hukum Jessica juga sempat mempertanyakan bukti konkret Jessica melakukan tindak pidana, yakni menuangkan sianida ke kopi yang diminum Wayan Mirna. Padahal kopi dengan gelas yang sama juga diminum oleh Hani. Maka sudilah hakim tinggal memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan semua permohonan pra-peradilan ini. 2. Menyatakan penahanan tersangka Jessica Kumala atau Jessica Kumala Wongso tidak sah karena tidak disertai perbuatan yang konkret. 3. Memerintahkan termohon pra-peradilan segera mengeluarkan tersangka Jessica Kumala atau Jessica Kumala Wongso dari rumah tahanan Polda Metro Jaya dan mengangkat cekal yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian, betulkah atau kuatkah apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Jessica ini, dan akankah Jessica menang dalam sidang pra-peradilan ini? Kami akan membahasnya dalam dialog Primetime News usai kumandang azan maghrib berikut ini. Kita kembali di Primetime News, pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan menjadi babak baru kasus dugaan pembunuhan Mirna dengan tersangka Jessica Wongso. Sejak awal kasus ini memang mengundang kontroversi. Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang diduga dilakukan Jessica Wongso kembali menarik perhatian setelah digelar sidang perdana permohonan pra-peradilan Selasa ini. Materi permohonan pra-peradilan adalah tidak sahnya penangkapan dan penetapan tersangka kepada Jessica. Yaitu penahanan tidak sah. Orang tidak berbuat, melakukan perbuatan pidana menaruh racun, ditahan, itu apa nggak melanggar hak asasi manusia? Karena tidak ada fakta konkretnya. Menaruh racun sianida dalam kopi itu. Hukum ini kan pidana itu kan yang dicarikan perbuatan, bukan asumsi. Namun Polda Metro Jaya meyakinkan bahwa penahanan Jessica oleh penyidik dilakukan setelah memiliki 2 alat bukti. Bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal, ya, minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Proses penetapan Jessica sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna memang mengundang kontroversi sejak awal. Penyidik Polda yang bolak-balik berkomunikasi dengan kejaksaan sebelum penetapan Jessica sebagai tersangka misalnya juga tak luput dari kritik. Tidak ada kesalahan, sekali ini kesalahan. Jadi tidak ada ketika menetapkan tersangka, ya, polisi bolak-balik dengan kejaksaan. Kejaksaan dengan polisi hubungannya itu ketika berkas sudah lengkap dari kepolisian diserahkan kepada kejaksaan. Nanti kejaksaan kalau ada salah memberi catatan untuk diperbaiki. Sementara itu, pakar psikologi forensik meyakini bahwa pelaku pembunuhan tidak berada di lokasi ketika Mirna meninggal.
Racun dipilih oleh si pelaku karena hanya racunlah yang memungkinkan si pelaku mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya, sehingga pelaku tidak menyaksikan korbannya kehilangan nyawa, si pelaku tidak tertangkap oleh kamera, si pelaku tidak dilihat oleh sekian banyak saksi mata. Nah, logika itu yang kita abaikan. Dengan demikian, menurut saya sangat kuat dugaan saya, walaupun korbannya ada di situ, walaupun lokasinya di situ, tapi karena pakai racun, maka pelaku menurut saya tidak berada di situ. Yang pasti, kepolisian harus membuktikan bahwa penetapan status tersangka Jessica memang didasarkan atas bukti yang kuat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, setidaknya ada 3 poin utama dalam sidang pra-peradilan yang dimohonkan Jessica Wongso, tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Selain menggugat penetapan tersangka, tim kuasa hukum juga menggugat penahanan dan pencegahan ke luar negeri untuk Jessica. Di atas itu semua, tim kuasa hukum meyakini polisi tidak punya alat bukti konkret untuk menjerat Jessica secara hukum. Betulkah demikian dan akankah Jessica menang dalam sidang pra-peradilan dan terbebas dari kasus ini? Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo. Pak Yudi, selamat malam. Malam. Kedua adalah pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Ray. Kami juga sudah berusaha untuk mengundang pihak dari Polda Metro Jaya, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Namun tidak apa-apa, kita akan mulai dengan 2 narasumber terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Yudi terlebih dahulu. Jessica mempermasalahkan status tersangka, penahanan dan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Betul, karena tidak pernah dipanggil sebagai tersangka, tahu-tahu diadakan penangkapan tanggal 30 itu seperti teroris, 48 orang yang nangkap di hotel. Tapi bukankah tanggal 29 sudah ditetapkan tersangka, kemudian tanggal 30? Seharusnya sesuai aturan KUHAP, itu kalau kita dipanggil saksi dulu, harus tahapan-tahapan itu harus dilalui, dipanggil tersangka juga, tidak langsung ditangkap. Kalau ditangkap teroris oke, kita ini bukan teroris. Jadi dari segi penahanannya, penangkapannya Anda mempermasalahkan ini yang tidak sah. Bagaimana dengan status tersangkanya, penetapan tersangka? Saya tidak 29 Januari. Mengajukan penetapan itu, saya tidak gugat ya, penetapan tersangkanya. Boleh saja mendalikan Jessica Kumala sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti yang katanya polisi dimiliki. Lah saya kooperatif saja sebetulnya. Tapi Pak Yudi, bukankah kalau sidang pra-peradilan itu yang dipermasalahkan, yang digugat adalah status tersangkanya, Pak? Iya, itu sesuai KUHAP, karena pasal 3 KUHAP itu peradilan itu sesuai undang-undang ini. Pasal 3 KUHAP itu baca. Jadi tidak ada yang lain saya asumsi putusan Mahkamah Konstitusi, ya KUHAP ini yang saya acuan sebagai nyawanya pra-peradilan ini gitu. Anda tetap yakin polisi tidak memiliki bukti konkret? Bukti konkret di sana itu kan, boleh saya cerita ya, di Oliver Cup itu ada 8 CCTV ya. Bila perlu ya Oliver ya, bila perlu nanti hakim saya ajak ke sana, PS pemeriksaan setempat. Selama ini yang diungkap CCTV-nya berapa? Karena polisi selama ini polisi tidak pernah itu CCTV ketutupan paper bag. Ya silakan aja lah, boleh ketutupan daun, palang pintu, kayak sekali apapun. Itu urusannya polisi. Tapi saya yakin itu 8 kamera itu bisa dilihat mata. Lebih dari matanya sepasang orang saksi ini. Itu kan bisa memberi petunjuk. Adakah perbuatan Jessica menaruh racun pada waktu yang jam 16.15 itu. Dan selama ini polisi tidak membuka 8 CCTV? Tidak membuka, karena saya pun tidak diberitahu. BAP saja tidak diberitahu saya. Tidak dikasih kopi. Yaitu melanggar pasal 72 KUHAP. Lalu itu saya aneh. Bapaknya Mirna bisa melihat begitu gamblang, alasan itu bapaknya. Tapi sebagai penasihat hukum, kita tidak diizinkan melihat itu. Aliasnya rahasia gitu. Anda melihat ada ketidakadilan antara perlakuan kuasa hukum itu kan Anda yang ngomong ya, tapi saya hanya boleh cerita saja. Saya ngomong, tapi saya ingin kesetujuan Anda setuju atau tidak dengan pernyataan saya? Bisa saja. Itu merupakan ketimpangan. Saya takut nanti ada orang tersinggung nanti. Oke. Baik, saya akan ke Kang Asep sekarang. Kang Asep, Anda melihat bahwa 3 hal utama ini, walaupun tadi status tersangka tidak dipermasalahkan, tidak sah? Ya, bicara hukum acara, bicara legalitas. Benar dikatakan Pak Yudi adalah pasal 3. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Nah, pengaturan pra-peradilan diatur dalam pasal 1 butir 10, pasal 77. Jadi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan. Jadi penetapan tersangka yang lagi sekarang gara-gara ada hakim yang memutus itu
saya termasuk yang tidak setuju. Saya awalnya tidak setuju dengan mengajukan pra-peradilan, tapi begitu tadi saya mendengar berita dia tidak mengajukan penetapan tersangka, berarti betul dia mempermasalahkan sah tidaknya penahanan ya Pak. Itu masuk, itu objek pra-peradilan. Pra-peradilan itu sah tidaknya penahanan. Nah, pengaturan penahanan diatur pasal 17, pasal 18, ya pasal 72, 75, itu jelas gini, Rod. Penahanan itu harus, nih penjelasannya kalimatnya bagus, harus betul-betul yang melakukan tindak pidana. Jadi ketika dia menetapkan seorang penyidik penetapan tersangka, di penjelasan pasal 817 itu harus betul-betul dia pelaku yang melakukan tindak pidana. Dan harus ada saat ini, ya saya nggak tahu, makanya itu didukung ada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu di 183 sampai jelas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi nah 2 minimum. Nah, sekarang apa yang menetapkan penahanan itu harus 2 bukti minimum tadi? Nah, lihat betul nggak dia pelakunya. Nah, ini perkara pembunuhan. Perkara pembunuhan itu ada jurisprudensi Hogorat, ya, Mahkamah Agung Belanda 1919, ya. Rod penberdasar harus tenang, harus jelas siapa pelakunya. Nah, siapa pelaku itu harus jelas dibuktikan. Dalam asas hukum dikenal asas a posteriori. Harus berdasarkan pengalaman indrawi. Jadi harus ada yang lihat dan mendengar. Artinya apa? Ketika melakukan bukti permulaan harus ada saksi yang dia melakukan perbuatan itu, karena ini pembunuhan, ya. Tidak boleh dengan a priori, yaitu pemikiran. Nah, saya dengar sekarang petunjuk itu saya katakan 188 ayat 2 ditarik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Tidak boleh tarik dari keterangan ahli. Ini artinya polisi tidak memiliki bukti konkret. Nah, saya bicara norma. Anak-anak KUHP itu sekali lagi, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 5 harus dengan undang-undang by the way. Nah, undang-undang beracara adalah KUHP. Tadi yang katakan betul, saya setuju Pak Yudi, legalitasnya pasal 3. Jadi semua peraturan orang dari mulai ditahan, ditangkap, inilah yang dipergunakan, tidak boleh di luar ini. Inilah legalitasnya, di luar ini tadi melanggar hukum acara. Ini artinya untuk penahanan. Nah, penahanan tadi ada alasan. Ya, sekarang dapat nggak berita acara? Saya nggak ngerti ya, yang tahu fakta beliau. Penahanan itu harus ada berita acara. Tadi pasal 72. Ini berita acara tidak ada. Nah, saya tanya, berita acara ada, tapi panggilan dari tersangka itu tidak ada. Nah, berita acara itu penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan itu segera atas perintah penasihat hukum harus disampaikan. Kalau nggak yang ngasah. Itu perintah KUHP. Ya, yang disebut berita acara di pasal 75 itu diperinci dari penahanan sampai penggeledahan. Nah, pasal 17, 18 juga segera kalimatnya. Jadi kalau mereka ada berita acara harus dapat. Kalau nggak dapat nggak boleh. Jadi keluarganya harus dapat penahanan, penangkapan. Bahkan yang penting yang dikatakan oleh Pak Yudi tadi, ketika Polri manggil sebagai penyidik, sebagai saksi, ya dipanggil, kemudian tiba-tiba sekarang jadi tersangka. Tujuannya harus jelas, identitasnya, alasannya, pasalnya, itu harus sebat. Kalau ada pasal apa pasal 71 kalau nggak salah itu. Ya. Kewajiban menyidik ada beberapa hal tapi yang disampaikan oleh ini bagian dari apa namanya pembelaan hukum dari Polda Metro Jaya begitu yang mengatakan ada 2 poin utama. Pihak termohonnya salah alamat, Pak. Jadi Anda gugatannya diajukan ke Polsek Tanah Abang, padahal ini yang menyidik saat ini adalah Polda Metro Jaya yang sudah dilimpahkan ke Kejati. Silakan saja ya, silakan saja berasumsi demikian. Tapi kan saya ada bukti bahwa pemanggilan saksi itu dari Polsek Tanah Abang dan laporan polisinya itu berasal dari Polsek Tanah Abang Masian yang dipakai Polda. Lah polisi kan bertindak hierarkis, Mabes, Polda, Polsek kan itu. Ya harus kita gugat semua. Kalau masalah berkas ini belum dilimpahkan ke kejaksaan, kewenangannya itu masih di kepolisian. Kalau perpanjangan itu permohonan. Saya ngajukan pra ini kan sebelum diajukan permohonan perpanjangan penahanan. Jadi kewajiban itu masih di kepolisian. Kang Asep sebagai mantan hakim, adanya kesalahan dengan menyebutkan pihak termohonnya ini salah alamat itu akan mempengaruhi tidak? Enggak, dari apa? Kepolisian siki istilahnya itu ya. Kata itu saya juga tahunya gitu. Kepolisian Republik Indonesia siki Polda Metro Jaya, siki Polres Jakarta Selatan, siki apa? Polsek Tanah Abang. Cukup. Tapi yang penting hubungan hukumnya dengan mana? Yang keluarkan surat perintah, yang bikin penahanan, itulah yang digugat yang penting. Tapi biasanya dalam praktek harus menyebutkan atasannya. Itu kan. Tapi yang dalam pelaksanaannya yang melakukan adalah Tanah Abang, ya itu yang ini artinya tidak akan mempengaruhi putusan nanti dalam peradilan. Pihaknya ada permohonan peradilan itu siapa yang melakukan tadi sah tidaknya penahanan, siapa yang menahan, siapa yang melakukan penahanan, itu aja. Nanti kita juga yang di pra-peradilan adalah pihaknya itu. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan pencegahan Jessica ke luar negeri pasca ditetapkan sebagai saksi, namun polisi juga bersikukuh bahwa saksi yang mengarah ke tersangka pun bisa dicegah. Kami akan membahasnya saat lagi. Saya akan kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, polisi berkeyakinan mereka punya alat bukti lengkap sehingga berkas pun sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan akan mempelajari maksimal 2 minggu begitu. Betulkah bukti polisi sudah lengkap?
Ya itu secara teori KUHAP memang begitu. Ya. Polisi melemparkan berkas ke jaksaan maunya supaya P21. Tapi jaksa tidak bodoh. Kalau tidak ada bukti konkret itu, saya rasa dikembalikan lagi kepada polisi. Jadi P19 lagi? Iya, P19 dalam waktu 14 hari. Anda yakin bukti konkret ini memang Begini, tidak ada? ini bukan soal keyakinan. Ya, keyakinan itu milik hakim. Tapi itu hanya teori hukum yang diatur di KUHAP. Ya, aturan seperti itu. Tapi yang ditanyakan tadi, kalau ada bukti konkret mungkin P21. Tapi ini tidak ada? Tidak ada bukti konkret, saya yakin. Artinya nanti kejaksaan akan mengembalikan lagi ke Bisa Polda. juga, bisa juga. Kang, Anda melihat ada bukti konkret tidak sih sebenarnya? Istilahnya bukan bukti konkret, bukti itu diatur, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, sebut bukti lengkap itu minimum 2 alat bukti. Itu bisa meyakinkan hakim. Jadi hakim yakin itu karena alat bukti. Nah, alat bukti sekali lagi, alat bukti dalam perkara pembunuhan tadi harus dia lihat, dia dengar, ya. Kalau dilihat atau didengar. Dengar. Tadi ajas a posteriori. Jadi indrawi. Empiris. Itu teori asas tidak kesampingkan. Sementara CCTV tidak menunjukkan Jessica memasukkan cyanida. Itu yang penting dalam perkara pembunuhan itu harus bagaimana dia sering saya paling demen tuh Bapak ini kalau ngomong siapa yang menggerakkan itu diajarkan oleh Profesor Mulyatno. Seluruh buku ajas hukum mengajarkan. Lamintang, Mulyatno, Andi Hajar dan semua ahli hukum mengatakan kalau perkara pembunuhan harus ada tindak nyata. Malah mungkin dengar kemarin kita dalam siaran ini kejaksaan ngomong dalam perkara novel dia tidak ada yang melihat, mendengar, menyaksikan novel membunuh. Ini pun sama, korbannya ada, apakah ada yang menyaksikan Jessica memasukkan, itu yang penting. Tapi fakta bahwa Jessica sudah pesan datang terlebih dahulu 40 menit, kemudian pesan, kemudian gerak-gerik yang terekam dalam CCTV tidak cukup untuk menggambarkan. Apakah ketika pesan gerak-gerik itu diartikan dia membunuh? Belum tentu. Hukum terus fakta, ini akibatnya apa? Pembunuhan, ancamannya mati. Nah kalau ini sembarang mengarahkan dari gerak-gerik, dari pesan, itu tidak, bagi hukum tidak mempengaruhi fakta peristiwanya apa, bagaimana dia melakukan pembunuhan, yaitu cyanida, faktanya ada kan, bagaimana cyanida oleh si Jessica dimasukkan, itu konkret pertanyaan pertamanya. Dan itu tidak terlihat? Tidak terlihat, selama itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, fatal bagi saya. Oke, kalau Pak Yudi sendiri melihat Anda juga mempermasalahkan, Jessica juga mempermasalahkan terkait dengan pencegahan ke luar negeri, tapi polisi ini melalui Kasubdit Bantuan Hukum, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa polisi berhak melakukan pencegahan terhadap seseorang saksi yang berpotensi mengarah kepada tersangka. Diatur dalam Undang-Undang Imigrasi. Ya, boleh saja itu haknya polisi ya. Tapi kalau nanti itu seandainya diputus penahanannya tidak sah, ya harus pencegahannya dicabut ya. Karena tanggal 26 itu dicekal, tanggal 30 baru dipanggil sebagai, bukan panggil, ditangkap sebagai tersangka. Tapi gini juga Mas Yudi, Pak Yudi ya, ada yang sangat janggal yang di luar kuat. Ketika belum ditetapkan tersangka, tapi ketika SPDP, pemberitahuan surat penyidikan, itu sudah ada tersangka, tapi itu belum. Malah penyidik udah datang ke kejaksaan tuh nggak boleh konsultasi. Konsultasi kejaksaan itu berkas 110 KUHAP mengatur, berkas lengkap kirim, kalau enggak dikembalikan. Tapi kalau sebelum penetapan tersangka, polisi sudah datang ke jaksa, itu salah. Artinya apa? Jaksa ikut serta menetapkan tersangka, itu fatal dalam hukum. Jadi ketika misalnya berkas lengkap kirim, tapi kalau belum tersangka ditetapkan, polisi tidak boleh datang kepada kejaksaan, dan kejaksaan itu tidak boleh memberi petunjuk karena belum. Nah, kalau berkas tidak lengkap mau gimana? Nah, itu kan bahaya. Kemarin saya lihat adanya penyidik yang datang kepada kejaksaan, itu fatal, tidak boleh. Sekali lagi jaksa tidak boleh ikut campur sebelum berkas lengkap. Dan berkas lengkap kalau kurang sudah tanda tangan. Ini artinya kalaupun misalnya bukti konkret tadi tidak ada, alat bukti tidak ada, jaksa pun kalau misalnya tidak terbukti harus mengembalikan. Harus kembalikan. Kalau bisa lengkap juga belum jaminan. Kalau sekarang P21 katakan P21, jaksa harus jelas mana kalau kelengkapannya. Kita lihat bersama grafik ini, pemirsa, ini adalah terkait dengan poin-poin yang dimohonkan dalam sidang pra peradilan hari ini dari tim kuasa hukum Jessica Wongso. Kita lihat bersama-sama. Ada 21 poin, tapi kami akan merangkum dalam sekitar 7 poin. Ini menerima dan mengabulkan semua permohonan pra peradilan ini, permintaannya, kemudian menyatakan penahanan Jessica Kumala Wongso tidak sah karena tidak disertai bukti konkret, kemudian memerintahkan termohon pra peradilan, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, namun dibilang Polda Metro Jaya salah alamat begitu, segera melepas Jessica dari rutan Polda Metro Jaya dan mencabut cekalnya. Kemudian nomor 4, apabila hakim tunggal berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Kalau misalnya ini saya akan mengambil dari pengalaman Kang Asep sebagai hakim,
apa yang akan diputuskan? Kalau saya sebagai hakim, maaf dengan segala hormat ya, saya tak mencabut, tapi saya percaya hakim yang memutus ini adalah saya kenal baik, seorang hakim yang pintar, dia muridnya Profesor Dr. Suparman, Ketua Muda Pidana. Tanpa saya mencampuri urusan hakim, sekali karena Roni tanya, kalau saya sebagai hakim, kalau tadi persyaratan pasal 17, pasal 18, pasal 72, 75, ada yang di 71 yang dilanggar, maaf ya dengan segala, akan saya kabulkan pra-peradilannya. Karena telah memasuki ini wilayah kewenangan pra-peradilan. Ini artinya dengan dikabulkan Jessica Wongso akan terbebas dari status tersangka. Bukan, tadi kalau pra-peradilan dikabulkan artinya penahanan tidak sah, bukan berarti tersangka belum tentu terbukti perbuatan. Ini hanya prosedural bahwa penahanannya tidak sah. Tapi kalau penyidik melakukannya silakan. Artinya jadi tidak berarti Jessica bebas, cuma penahanannya tidak sah. Cuma nanti kalau misalkan dia menyelidiki, silakan. Sidang pengadilan, apakah perbuatan dia dilakukan. Sekali lagi, perlu diperjelas oleh publik semua. Ini pra-peradilan yang dipersoalkan oleh beliau ini, kebetulan dia bagus ya, pada masalah penahanan. Ini penahanan sah atau tidak? Jadi kalau penahanan tidak sah, katakanlah tidak memenuhi persyaratan tadi yang disebut segera berita acara, bukan berarti bahwa Jessica itu tidak melakukan perbuatan. Masih bisa diproses lagi penahanan sesuai dengan prosedur kembali ke KUHP. Nah, tapi nanti kalau misalkan apakah perbuatannya di sidang pengadilan, tapi artinya sebenarnya ada logika yang mengatakan begini. Ya kalau tersangkanya tidak sah, otomatis dia tidak berbuat. Baik, saya akan membahas lebih jauh lagi ini terkait dengan kabarnya pengacara juga akan mengajukan saksi ahli yang sangat istimewa. Siapa saja dan apa harapannya dari keterangan saksi ahli itu? Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami ingin menyampaikan kembali bahwa kami sudah mencoba menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk bergabung dalam perbincangan kami sore hari ini, namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Saya akan kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, apakah Anda melihat polisi juga melakukan effort yang sama, usaha yang sama untuk menginvestigasi pihak lain di luar Jessica, atau seolah-olah Jessica terus saja yang menjadi fokus dari penyelidikan polisi dan penyidikan polisi? Saya tidak bisa melihat berkas yang lain ya, selain klien saya ya. Itu mereka melarang. Berkas klien saya cuma kopi BAP-nya aja nggak dikasih, itu kan melanggar pasal 72. Ini artinya apa pasal 77 KUHP itu? Oke, artinya seperti apa? Jessica seolah-olah diposisikan atau Anda melihat ada hal yang lain? Bukan. Ya itu kan aturan di KUHP seperti itu. Jadi saya nggak tahu itu polisi gimana. Saya nggak boleh melihat pokoknya. Ya yang pemeriksaan saksi yang lain atau pemeriksaan yang lain-lain tidak bisa. Saya hanya fokus pada klien saya sendiri. Anda tidak melihat Jessica seolah-olah menjadi satu-satunya pihak yang selama ini satu-satunya selama ini. Tapi polisi kan meriksa yang lain. Itu melihat aneh tidak Anda? Ya sangat aneh, tidak ada perbuatan, tidak berbuat diperiksa, jadikan tersangka dan ditahan. Kalau tidak berbuat ya tidak berbuat. Kalau karena saya melihat Jessica seolah-olah diposisikan sendiri, atau polisi sudah cukup sebenarnya usaha untuk menginvestigasi pihak yang kalau pengalamannya sebagai hakim, bukan sebagai penyidik ya. Tapi kalau kita baca berkas dari BAP kepolisian, biasanya kalau diperiksa itu banyak. Jadi di lingkungan itu harus misalkan ada tukang kopinya lah, ada orang-orang di situnya. Jadi tidak mengarah kepada sesuatu. Tapi kalau penyidik mengarah kepada Jessica, ya itu haknya polisi. Tapi apakah didukung dengan bukti permulaan yang cukup tadi ya? Yang di pasal 18 saya bacakan kan. Nih saya bacakan pasal 17 biar jelas ya, pasal 17 tuh. Nanti jangan bilangin saya dukun juga nih. Nih 17 nih. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi diarahkan menangkap ke Jessica harus bukti permulaan cukup. Apa yang maksud bukti permulaan cukup? Penjelasannya. Bukti permulaan cukup untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Artinya tersangka, penetapan tersangka. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Artinya harus betul-betul melakukan tindak pidana. Apakah Jessica atau orang lain di sekitar itu, atau di luar orang itu? Itulah kewajiban adanya penyelidikan. Sekali lagi, polisi harus mencari. Biasanya kan begitu kejadian langsung ditutup, digeledah, disita. Apakah polisi sudah melakukan itu? Saya kan nggak ngerti, nggak tahu. Yang tahu ada bapak-bapak yang sekarang lain mungkin. Saya nggak melihat, tidak boleh itu testimonium udah audit itu. Saya hanya baca. Tapi kalau dari KUHP penyelidikan itu makanya mencari alat bukti, mencari tersangka, makanya ke penyidikan. Pak Yudi tidak melihat itu adanya usaha yang menyeluruh ini. Seperti di kafe itu sebetulnya kan lokasi itu kan disterilkan. Yang disterilkan itu hanya kursinya saja. Seharusnya ditutup semua itu, segel semua kafe itu sampai menemukan siapa pelakunya. Jadi kalau olah TKP berkali-kali dengan kondisi tamu yang datang begitu banyak itu sudah berubah. Posisi olah TKP-nya itu kalau dalam
saintifik itu sudah berubah. Oke. Ya. Jadwal sidang besok adalah tanggapan atau jawaban dari pihak terlapor, yakni bukan terlapor, termohon. Mohon maaf, ya. Termohon, yakni dari pihak kepolisian. Ya. Tapi setelah itu nanti Anda akan menghadirkan saksi ahli. Siapa saja? Dan besok apa yang diharapkan? Masih jawaban dari kepolisian. Setelah itu bukti surat saya ajukan, selesai. Besok pagi hari Kamis itu ahli, ahli pidana, bukan ahli nujum. Nah. Apalagi dukun. Siapa saja Pak Yudi? Oh, itu rahasia nanti, itu rahasia saya. Apa yang diharapkan dari ahli-ahli ini yang? Ya, pencerahan dan penerangan masalah hukum yang carut marut ini, yang masalah penangkapan, masalah panggilan, masalah. Oke, Kang Asep, Anda melihat akhir-akhir ini kepolisian merasa tertutup begitu dengan kasus Mirna, salah satunya tidak hadir dalam malam hari ini, kemudian beberapa hari juga sebenarnya kan lebih menarik sedikit mengerem. Ketika ini kan ini perkara menarik perhatian publik, ya, artinya perkara pembunuhan lagi, karena menyangkut orang, misalnya seorang wanita lah, bukan orang biasa, tapi menarik di media berapa minggu berbulan-bulan ini. Harusnya terbuka semua, kan aja transparansi, publik harus tahu. Bahkan tadi kan berita acara harus tahu. Nah sekarang kan banyak yang tidak tahu, pengacaranya tidak tahu. Saya juga kaget, apalagi mungkin kami kita ngikutinnya melalui media. Seharusnya siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik penyidik, nanti penuntut sampai hakim, harus tahu publik. Jangan sampai kejadian ini akan terulang. Ini kebetulan menarik perhatian, media memberitakan, bayangkan kalau ini kejadian menyangkut orang-orang kecil. Fakta menunjukkan banyak salah tangkap, salah tahan sehingga dibebaskan oleh hakim. Kan banyak, Sengkon Karta kemudian yang tertangkap, yang tahan salah. Yang kemarin aja KPK salah tangkap, apalagi nanti yang lain. Nah, itu jangan sampai terulang. Ini penegakan hukum pakai aturan hukum. Ada hukum acara, itu perintah konstitusi 24 ayat 5 harus dengan undang-undang, bukan dengan sewenang-wenang. Ini tadi yang dibacakan, bukan kesewenang-wenangan. Ingat, melindungi pelindungan HAM dan melindungi praduga tak bersalah. Itulah yang diamanatkan oleh KUHAP. Saya minta penegasan, ini artinya nanti sidang pra-peradilan akan seperti apa, Kang? Saya berharap sekali lagi ya, sidang pra-peradilan tidak seperti pra-peradilan yang pernah meramaikan dunia peradilan. Saya berharap kepada yang mulia, yang saya anggap hakimnya termasuk hakim pintar, hakim punya integritas, punya loyalitas kepada hukum, katakan yang benar-benar salah. Kalau Jessica memang nanti persidangan tidak memenuhi syaratan, tolak pra-peradilannya. Tapi kalau persidangannya betul, kabulkan, karena tidak menunjukkan perbuatan Jessica. Baik, terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Yudi atas waktunya malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami untuk yang pertama di Prime Time News. Tetaplah bersama kami. Permohonan peradilan itu siapa yang melakukan tadi sah tidaknya penahanan, siapa yang menahan, siapa yang melakukan penahanan, itu aja. Nanti kita juga yang di pra-peradilan adalah pihaknya itu. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan pencegahan Jessica ke luar negeri pasca ditetapkan sebagai saksi, namun polisi juga bersikukuh bahwa saksi yang mengarah ke tersangka pun bisa dicegah. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, polisi berkeyakinan mereka punya alat bukti lengkap sehingga berkas pun sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan akan mempelajari maksimal 2 minggu begitu. Betulkah bukti polisi sudah lengkap? Ya, itu secara teori KUHAP memang begitu. Ya. Polisi melemparkan berkas ke kejaksaan maunya supaya P21. Tapi jaksa tidak bodoh. Kalau tidak ada bukti konkret itu, saya rasa dikembalikan lagi kepada polisi. Jadi P19 lagi? Iya, P19 dalam waktu 14 hari. Anda yakin bukti konkret ini memang tidak ada? Ini bukan soal keyakinan, ya keyakinan itu milik hakim. Tapi itu hanya teori hukum yang diatur di KUHAP, ya aturan seperti itu. Tapi yang ditanyakan tadi, kalau ada bukti konkret mungkin P21. Tapi ini tidak ada? Tidak ada bukti konkret, saya yakin. Artinya nanti kejaksaan akan mengembalikan lagi ke Bisa juga, bisa juga. Kang, Anda melihat ada bukti konkret tidak sih sebenarnya? Sebenarnya bukan bukti konkret, bukti itu diatur, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, sebut bukti lengkap itu minimum 2 alat bukti. Itu bisa meyakinkan hakim. Jadi hakim yakin itu karena alat bukti. Nah, alat bukti sekali lagi, alat bukti dalam perkara pembunuhan tadi harus dia lihat, dia dengar, ya. Kalau dilihat atau didengar. Dengar. Tadi ajas a posteriori. Jadi indrawi. Empiris. Itu teori asas tidak kesampingkan. Sementara CCTV tidak menunjukkan Jessica memasukkan cyanida. Itu yang penting dalam perkara pembunuhan itu harus bagaimana dia sering saya paling demen tuh Bapak ini kalau ngomong siapa yang menggerakkan itu diajarkan oleh Profesor Mulyatno, seluruh buku ajas hukum mengajarkan. Lamintang, Mulyatno, Andi Hajar dan semua ahli hukum mengatakan kalau perkara pembunuhan harus ada tindak nyata. Malah mungkin dengar kemarin kita dalam siaran ini kejaksaan ngomong dalam perkara novel dia tidak ada yang melihat, mendengar, menyaksikan novel membunuh. Ini pun sama, korbannya ada, apakah ada yang menyaksikan Jessica memasukkan, itu yang penting. Tapi fakta bahwa Jessica sudah pesan datang terlebih dahulu 40 menit, kemudian pesan, kemudian gerak-gerik yang terekam dalam CCTV tidak cukup untuk menggambarkan. Apakah ketika pesan gerak-gerik itu diartikan dia membunuh? Belum tentu. Hukum itu harus fakta, ini akibatnya apa? Pembunuhan, ancamannya mati.
Nah kalau ini sembarang mengarahkan dari gerak-gerik, dari pesan, itu tidak, bagi hukum tidak mempengaruhi fakta peristiwanya apa, bagaimana dia melakukan pembunuhan, yaitu cyanida, faktanya ada kan, bagaimana cyanida oleh si Jessica dimasukkan, itu konkret pertanyaan pertamanya. Dan itu tidak terlihat? Tidak terlihat, selama itu tidak yang melihat, tidak ada menyaksikan, fatal bagi saya. Oke, kalau Pak Yudi sendiri melihat, Anda juga mempermasalahkan, Jessica juga mempermasalahkan terkait dengan pencegahan ke luar negeri, tapi polisi ini melalui Kasubdit Bantuan Hukum, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa polisi berhak melakukan pencegahan terhadap seseorang saksi yang berpotensi mengarah kepada tersangka. Diatur dalam Undang-Undang Imigrasi. Ya, boleh saja itu haknya polisi ya. Tapi kalau nanti itu seandainya diputus penahanannya tidak sah, ya harus pencegahannya dicabut ya. Karena tanggal 26 itu dicekal, tanggal 30 baru dipanggil sebagai, bukan panggil, ditangkap sebagai tersangka. Tapi gini juga Pak Yudi ya, ada yang sangat janggal yang di luar kuhap. Ketika belum ditetapkan tersangka, apa kita SPDP, pemberitahuan surat penyidikan, itu sudah ada tersangka, tapi itu belum. Malah penyidik udah datang ke kejaksaan tuh nggak boleh konsultasi. Konsultasi kejaksaan itu berkas 110 kuhap mengatur, berkas lengkap kirim, kalau enggak dikembalikan. Tapi kalau sebelum penetapan tersangka, polisi sudah datang ke jaksa, itu salah. Artinya apa? Jaksa ikut serta menetapkan tersangka, itu fatal dalam hukum. Jadi ketika misalnya berkas lengkap kirim, tapi kalau belum tersangka ditetapkan, polisi tidak boleh datang kepada kejaksaan, dan kejaksaan itu tidak boleh memberi petunjuk karena belum. Nah, kalau berkas tidak lengkap, gimana? Nah, itu kan bahaya. Kemarin saya lihat adanya penyidik yang datang kepada kejaksaan, itu fatal, tidak boleh. Sekali lagi, jaksa tidak boleh ikut campur sebelum berkas lengkap. Dan berkas lengkap kalau kurang sudah tanda tangan. Ini artinya kalaupun misalnya bukti konkret tadi tidak ada, alat bukti tidak ada, jaksa pun kalau misalnya tidak terbukti harus mengembalikan. Harus kembalikan. Kalau bisa lengkap juga, belum jaminan. Kalau misalkan P21, katakan P21, jaksa harus jelas mana kalau kelengkapannya. Kita lihat bersama grafik ini, pemirsa, ini adalah terkait dengan poin-poin yang dimohonkan dalam sidang pra-peradilan hari ini dari tim kuasa hukum Jessica Wongso. Kita lihat bersama-sama. Ada 21 pra-peradilan diatur dalam pasal 1 butir 10 pasal 77. Jadi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan. Jadi penetapan tersangka yang lagi sekarang gara-gara ada hakim yang memutus itu, saya termasuk yang tidak setuju. Saya awalnya tidak setuju dengan mengajukan pra-peradilan, tapi begitu tadi saya mendengar berita dia tidak mengajukan penetapan tersangka, berarti betul dia mempermasalahkan sah tidaknya penahanan ya Pak. Itu masuk, itu objek pra-peradilan. Pra-peradilan itu sah tidaknya penahanan. Nah, pengaturan penahanan diatur pasal 17, pasal 18, ya, pasal 72, 75, itu jelas gini, penahanan itu harus, nih penjelasannya kalimatnya bagus, harus betul-betul yang melakukan tindak pidana. Jadi ketika dia menetapkan seorang penyidik penetapan tersangka, di penjelasan pasal 17 itu harus betul-betul dia pelaku yang melakukan tindak pidana. Dan harus ada saat ini, ya saya nggak tahu, makanya didukung ada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu di 183 jelas, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi nah 2 minimum. Nah, sekarang apa yang menetapkan penahanan itu harus 2 bukti minimum tadi? Nah, lihat, betul nggak dia pelakunya? Nah, ini perkara pembunuhan. Perkara pembunuhan itu ada jurisprudensi Hogerat, ya, Mahkamah Agung Belanda 1919, ya. Rod penberdasar harus tenang, harus jelas siapa pelakunya. Nah, siapa pelaku itu harus jelas dibuktikan. Dalam asas hukum dikenal asas a posteriori. Harus berdasarkan pengalaman indrawi. Jadi harus ada yang melihat dan mendengar. Artinya apa? Ketika melakukan bukti permulaan harus ada saksi yang dia melakukan perbuatan itu, karena dia pembunuhan, ya. Tidak boleh dengan a priori, yaitu pemikiran. Nah, saya dengar sekarang petunjuk itu saya katakan 188 ayat 2 ditarik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Tidak boleh ditarik dari keterangan ahli. Ini artinya polisi tidak memiliki bukti konkret. Nah, saya bicara norma. Anak-anak KUHP itu sekali lagi, konstitusi kita, Undang-Undang 45 pasal 24 ayat 5 harus dengan undang-undang by the way. Nah, undang-undang beracara adalah KUHP. Tadi yang katakan betul, saya setuju Pak Yudi, legalitasnya pasal 3. Jadi semua peraturan orang dari mulai ditahan, ditangkap, inilah yang dipergunakan, tidak boleh di luar ini. Inilah legalitasnya, di luar ini tadi melanggar hukum acara. Ini artinya untuk penahanan. Nah, penahanannya dia ada alasan. Ya, sekarang dapat nggak berita acara? Saya nggak ngerti ya, yang tahu fakta beliau. Penahanan itu harus ada berita acara. Tadi pasal 72. Ini berita acara tidak ada. Nah, saya tanya, berita acara ada, tapi panggilan dari tersangka itu tidak ada. Nah, berita acara itu penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan itu segera atas perintah penasihat hukum harus disampaikan. Kalau enggak, ya nggak sah. Itu perintah KUHP.
ya yang disebut berita acara di pasal 75 itu diperinci dari penahanan sampai penggeledahan. Nah, pasal 17, 18 juga segera kalimatnya. Jadi kalau mereka ada berita acara harus dapat. Kalau nggak dapat nggak boleh. Jadi keluarganya harus dapat penahanan, penangkapan. Bahkan yang penting yang dikatakan oleh Pak Yudi tadi, ketika Rory manggil sebagai penyidik, sebagai saksi, ya dipanggil, kemudian tiba-tiba sekarang jadi tersangka. Tujuannya harus jelas, identitasnya, alasannya, pasalnya, itu harus sebat. Kalau ada pasal 71 kalau nggak salah itu. Ya. Kewajiban menyidik itu ada beberapa hal tapi yang disampaikan oleh ini bagian dari pembelaan hukum dari Polda Metro Jaya begitu yang mengatakan ada 2 poin utama. Pihak termohonnya salah alamat, Pak. Jadi Anda gugatannya diajukan ke Polsek Tanah Abang, padahal ini yang menyidik saat ini adalah Polda Metro Jaya yang sudah dilimpahkan ke Kejati. Silakan saja berasumsi demikian. Tapi kan saya ada bukti bahwa pemanggilan saksi itu dari Polsek Tanah Abang dan laporan polisinya itu berasal dari Polsek Tanah Abang yang dipakai Polda. Lah polisi kan bertindak hierarkis, Mabes, Polda, Polsek kan itu. Ya harus kita gugat semua. Kalau masalah berkas ini belum dilimpahkan ke kejaksaan, kewenangannya itu masih di kepolisian. Kalau perpanjangan itu permohonan. Saya ngajukan pra ini kan sebelum diajukan permohonan perpanjangan penahanan. Jadi kewajiban itu masih di kepolisian. Kang Asep sebagai mantan hakim, adanya kesalahan dengan menyebutkan pihak termohonnya ini salah alamat itu akan mempengaruhi tidak? Enggak, jadi apa? Kepolisian siki istilahnya tuh ya. Kata itu saya juga tahunya gitu. Kepolisian Republik Indonesia siki Polda Metro Jaya, siki Polres Jakarta Selatan, siki Polsek Tanah Abang cukup. Tapi yang penting hubungan hukumnya dengan mana? Yang mengeluarkan surat perintah, yang bikin penahanan, itulah yang digugat yang penting. Tapi biasanya dalam praktek harus menyebutkan atasannya, itu kan. Tapi yang dalam pelaksanaannya yang melakukan adalah Tanah Abang, ya itu yang ini artinya tidak akan mempengaruhi putusan nanti dalam poin, tapi kami akan merangkumnya dalam sekitar 7 poin. Ini menerima dan mengabulkan semua permohonan pra-peradilan ini permintaannya, kemudian menyatakan penahanan Jessica Kumala Wongso tidak sah karena tidak disertai bukti konkret, kemudian memerintahkan termohon pra-peradilan, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, namun dibilang Polda Metro Jaya salah alamat begitu, segera melepas Jessica dari rutan Polda Metro Jaya dan mencabut cekalnya. Kemudian nomor 4, apabila hakim tunggal berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Kalau misalnya ini saya akan mengambil dari pengalaman Kang Asep sebagai hakim, apa yang akan diputuskan? Kalau saya sebagai hakim, maaf dengan segala hormat ya, saya tak mencabut, tapi saya percaya hakim yang memutus ini adalah saya kenal baik, seorang hakim yang pintar, dia muridnya Profesor Dr. Suparman, Ketua Muda Pidana. Tanpa saya mencampuri urusan hakim, sekali karena Roni tanya, kalau saya sebagai hakim, kalau tadi persyaratan pasal 17, pasal 18, pasal 72, 75, ada yang di 71 yang dilanggar, maaf ya dengan segala, akan saya kabulkan pra-peradilannya. Karena telah memasuki ini wilayah kewenangan pra-peradilan. Ini artinya dengan dikabulkan Jessica Wongso akan terbebas dari status tersangka. Bukan, tadi kalau pra-peradilan dikabulkan artinya penahanan tidak sah, bukan berarti tersangka belum tentu terbukti perbuatan. Ini hanya prosedural bahwa penahanannya tidak sah. Tapi kalau penyidik melakukannya silakan. Artinya jadi tidak berarti Jessica bebas, cuma penahanannya tidak sah. Cuma nanti kalau misalkan dia menyelidiki, silakan. Sidang pengadilan, apakah perbuatan dia dilakukan. Sekali lagi perlu diperjelas oleh publik semua. Ini pra-peradilan yang dipersoalkan oleh beliau ini, kebetulan dia bagus ya, pada masalah penahanan. Ini penahanan sah atau tidak? Jadi kalau penahanan tidak sah, katakanlah tidak memenuhi persyaratan tadi yang disebut segera berita acara, bukan berarti bahwa Jessica itu tidak melakukan perbuatan. Masih bisa diproses lagi penahanan sesuai dengan prosedur kembali ke KUHP. Nah, tapi nanti kalau misalkan apakah perbuatannya di sidang pengadilan. Tapi artinya sebenarnya ada logika yang mengatakan begini. Ya kalau tersangkanya tidak sah, otomatis dia tidak berbuat. Baik, saya akan membahas lebih jauh lagi ini terkait dengan kabarnya pengacara juga akan mengajukan saksi ahli yang sangat istimewa. Siapa saja dan apa harapannya dari keterangan saksi ahli itu? Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami ingin menyampaikan kembali bahwa kami sudah mencoba menghubungi pihak Polda Metro Jaya untuk bergabung dalam perbincangan kami sore hari ini, namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Saya akan kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, apakah Anda melihat polisi juga melakukan effort yang sama, usaha yang sama untuk menginvestigasi pihak lain di luar Jessica, atau seolah-olah Jessica terus saja yang menjadi fokus dari penyelidikan polisi dan penyidikan polisi? Saya tidak bisa melihat berkas yang lain ya, selain klien saya ya. Itu mereka melarang. Berkas klien saya minta kopi BAP-nya aja nggak dikasih, itu kan melanggar pasal 72. Ini artinya melanggar pasal 77 KUHP itu. Oke, artinya seperti apa? Jessica seolah-olah diposisikan atau Anda melihat ada hal yang lain? Bukan. Ya
itu kan aturan di KUHP seperti itu. Jadi saya nggak tahu itu polisi gimana, saya nggak boleh melihat pokoknya. Ya yang pemeriksaan saksi yang lain atau pemeriksaan yang lain-lain tidak bisa. Saya hanya fokus pada klien saya sendiri. Anda tidak melihat Jessica seolah-olah menjadi satu-satunya pihak yang selama ini satu-satunya selama ini. Tapi polisi kan meriksa yang lain. Itu melihat aneh tidak Anda? Ya sangat aneh, tidak ada perbuatan, tidak berbuat diperiksa, jadikan tersangka dan ditahan. Kalau tidak berbuat ya tidak berbuat. Kalau karena saya melihat Jessica seolah-olah diposisikan sendiri atau polisi sudah cukup sebenarnya usaha untuk menginvestigasi pihak yang kalau pengalamannya sebagai hakim bukan sebagai penyidik ya. Tapi kalau kita baca berkas dari BAP kepolisian biasanya kalau diperiksa itu banyak. Jadi di lingkungan itu harus misalkan ada tukang kopinya lah, ada orang-orang di situnya. Jadi tidak mengarah kepada sesuatu. Tapi kalau penyidik mengarah kepada Jessica, ya itu haknya polisi. Tapi apakah didukung dengan bukti permulaan yang cukup tadi ya? Yang di pasal 18 saya bacakan kan. Nih saya bacakan pasal 17 biar jelas ya, pasal 17 tuh. Nanti jangan bilangin saya dukun juga nih. Nih 17 nih. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi diarahkan menangkap ke Jessica harus bukti permulaan cukup. Apa yang maksud bukti permulaan cukup? Penjelasannya. Bukti permulaan cukup untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Artinya tersangka, penetapan untuk tersangka. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Artinya harus betul-betul melakukan tindak pidana. Apakah Jessica atau orang lain di sekitar? Mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya, sehingga pelaku tidak menyaksikan korbannya kehilangan nyawa, si pelaku tidak tertangkap oleh kamera, si pelaku tidak dilihat oleh sekian banyak saksi mata. Nah, logika itu yang kita abaikan. Dengan demikian, menurut saya sangat kuat dugaan saya, walaupun korbannya ada di situ, walaupun lokasinya di situ, tapi karena pakai racun, maka pelaku menurut saya tidak berada di situ. Yang pasti, kepolisian harus membuktikan bahwa penetapan status tersangka Jessica memang didasarkan atas bukti yang kuat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, setidaknya ada 3 poin utama dalam sidang pra-peradilan yang dimohonkan Jessica Wongso, tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Selain menggugat penetapan tersangka, tim kuasa hukum juga menggugat penahanan dan pencegahan ke luar negeri untuk Jessica. Di atas itu semua, tim kuasa hukum meyakini polisi tidak punya alat bukti konkret untuk menjerat Jessica secara hukum. Betulkah demikian dan akankah Jessica menang dalam sidang pra-peradilan dan terbebas dari kasus ini? Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo. Pak Yudi, selamat malam. Malam. Kedua adalah pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Ray. Kami juga sudah berusaha untuk mengundang pihak dari Polda Metro Jaya, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Namun tidak apa-apa, kita akan mulai dengan 2 narasumber terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Yudi terlebih dahulu. Jessica mempermasalahkan status tersangka, penahanan dan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Betul, karena tidak pernah dipanggil sebagai tersangka. Tahu-tahu diadakan penangkapan tanggal 30 itu seperti teroris, 48 orang yang nangkap di hotel. Tapi bukankah tanggal 29 sudah ditetapkan tersangka, kemudian ya, tanggal 30? Seharusnya sesuai aturan KUHP, itu kalau kita dipanggil saksi dulu, harus tahapan-tahapan itu harus dilalui, dipanggil tersangka juga, tidak langsung ditangkap. Kalau ditangkap teroris oke, kita ini bukan teroris. Jadi dari segi penahanannya, penangkapannya Anda mempermasalahkan ini mengatakan tidak sah. Bagaimana dengan status tersangkanya, penetapan tersangka? Saya tidak 29 Januari. Mengajukan penetapan itu, saya tidak gugat ya, penetapan tersangkanya. Boleh saja mendalikan Jessica Kumala sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti yang katanya polisi dimiliki. Lah saya kooperatif saja. Sebetulnya. Tapi Pak Yudi, bukankah kalau sidang pra-peradilan itu yang dipermasalahkan, yang digugat adalah status tersangkanya, Pak? Iya, itu sesuai KUHP, karena pasal 3 KUHP itu peradilan itu sesuai undang-undang ini. Pasal 3 KUHP itu baca. Jadi tidak ada yang lain, saya asumsi putusan Mahkamah Konstitusi, ya KUHP ini yang saya acuan sebagai nyawanya pra-peradilan ini. Gitu. Anda tetap yakin polisi tidak memiliki bukti konkret? Bukti konkret di sana itu kan, boleh saya cerita ya, di Oliver Cup itu ada 8 CCTV. Ya. Bila perlu, ya Oliver ya. Bila perlu nanti hakim saya ajak ke sana, PS pemeriksaan setempat. Selama ini yang diungkap CCTV-nya berapa? Karena polisi selama ini polisi tidak pernah itu CCTV ketutupan paper bag. Ya silakan aja lah, boleh ketutupan
daun, palang pintu, kayak sekali apapun, itu urusannya polisi. Tapi saya yakin itu 8 kamera itu bisa dilihat mata, lebih dari matanya sepasang orang saksi ini. Itu kan bisa memberi petunjuk. Adakah perbuatan Jessica menaruh racun pada waktu yang jam 16.15 itu? Dan selama ini polisi tidak membuka 8 CCTV? Tidak membuka, karena saya pun tidak diberitahu. BAP saja tidak diberitahu saya, tidak dikasih kopi. Ya itu melanggar pasal 72 KUHP. Lalu itu saya aneh, bapaknya Mirna bisa melihat begitu gamblang, alasan itu bapaknya, tapi sebagai penasihat hukum kita tidak diizinkan melihat itu. Aliasnya rahasia. Gitu. Anda melihat ada ketidakadilan antara perlakuan kuasa hukum itu kan Anda yang ngomong ya, tapi saya boleh cerita saja. Saya ngomong, tapi saya ingin kesetujuan Anda setuju atau tidak dengan pernyataan saya? Bisa saja. Itu merupakan ketimpangan. Saya takut nanti ada orang tersinggung nanti. Oke. Ya. Baik, saya akan ke Kang Asep sekarang. Kang Asep, Anda melihat bahwa 3 hal utama ini, walaupun tadi status tersangka tidak dipermasalahkan, tidak sah. Ya, bicara hukum acara, bicara legalitas. Benar dikatakan Pak Yudi adalah pasal 3. Proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Nah, pengaturan... Terima kasih. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Jessica tidak hanya mempersoalkan status tersangkanya, tapi juga bukti konkret tindak pidana menaruh sianida di kopi Wayan Mirna. Simak pembahasannya usai jeda berikut ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna. Tersangka Jessica mempersoalkan alat bukti serta penahanan dan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan yang diajukan Jessica Kumala Wongso dipimpin Hakim Tunggal Wayan Netra. Sidang beragendakan pembacaan permohonan yang disampaikan kuasa hukum Jessica. Dalam gugatannya, kuasa hukum Jessica mempersoalkan laporan kematian Wayan Mirna dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai alat bukti permulaan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Kuasa hukum Jessica juga mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan sejumlah polisi dari unit 1 Jatanras Polda Metro Jaya di rumah orang tua Jessica karena tanpa dilengkapi izin dari pengadilan setempat. Tidak hanya itu, aksi polisi meminta permohonan pencegahan Jessica ke Dirjen Imigrasi selama 6 bulan juga dianggap sewenang-wenang. Pasalnya, status Jessica saat itu masih sebagai saksi. Kuasa hukum Jessica juga sempat mempertanyakan bukti konkret Jessica melakukan tindak pidana, yakni menuangkan sianida ke kopi yang diminum Wayan Mirna. Padahal kopi dengan gelas yang sama juga diminum oleh Hani. Maka sudilah hakim tinggal memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan semua permohonan pra-peradilan ini. 2. Menyatakan penahanan tersangka Jessica Kumala atau Jessica Kumala Wongso tidak sah karena tidak disertai perbuatan yang konkret. 3. Memerintahkan termohon pra-peradilan segera mengeluarkan tersangka Jessica Kumala atau Jessica Kumala Wongso dari rumah tahanan Polda Metro Jaya dan mengangkat cekal yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya kemudian, betulkah atau kuatkah apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Jessica ini, dan akankah Jessica menang dalam sidang pra-peradilan ini? Kami akan membahasnya dalam dialog Primetime News usai kumandang azan maghrib berikut ini. Kita kembali di Primetime News, pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan menjadi babak baru kasus dugaan pembunuhan Mirna dengan tersangka Jessica Wongso. Sejak awal kasus ini memang mengundang kontroversi. Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang diduga dilakukan Jessica Wongso kembali menarik perhatian setelah digelar sidang perdana permohonan pra-peradilan Selasa ini. Materi permohonan pra-peradilan adalah tidak sahnya penangkapan dan penetapan tersangka kepada Jessica. Yaitu penahanan tidak sah. Orang tidak berbuat, melakukan perbuatan pidana menaruh racun, ditahan, itu apa nggak melanggar hak asasi manusia? Karena tidak ada fakta konkretnya menaruh racun sianida dalam kopi itu. Fakta hukum ini kan pidana itu kan yang dicarikan perbuatan, bukan asumsi. Namun Polda Metro Jaya meyakinkan bahwa penahanan Jessica oleh penyidik dilakukan setelah memiliki 2 alat bukti. Bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal.
ya, minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Proses penetapan Jessica sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna memang mengundang kontroversi sejak awal. Penyidik Polda yang bolak-balik berkomunikasi dengan kejaksaan sebelum penetapan Jessica sebagai tersangka misalnya juga tak luput dari kritik. Tidak ada kesalahan, sekali ini kesalahan. Jadi tidak ada ketika menetapkan tersangka, ya, polisi bolak-balik dengan kejaksaan. Kejaksaan dengan polisi hubungannya itu ketika berkas sudah lengkap dari kepolisian diserahkan kepada kejaksaan. Nanti kejaksaan kalau ada salah memberi catatan untuk diperbaiki. Sementara itu, pakar psikologi forensik meyakini bahwa pelaku pembunuhan tidak berada di lokasi ketika Mirna meninggal. Racun dipilih oleh si pelaku karena hanya racunlah yang memungkinkan si pelaku